Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Tidak hanya sholat wajib, akan tetapi Islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, seperti halnya mengerjakan sholat duha. Hal ini merupakan salah satu cara untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan pada waktu duha, antara waktu setelah matahari terbit sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, atau sebelum waktu zuhur. Dan sholat ini merupakan salah satu sholat sunnah. Terdapat manfaat dan keutamaan yang besar dari mengerjakan sholat sunnah yang satu ini. Mungkin di antara kita belum ada yang mengetahui tentang manfaat dan keutamaan dari mengerjakan sholat duha. Inilah 7 manfaat keutamaan sholat duha. Pertama, pahalanya seperti bersedekah. Melaksanakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti halnya amalan bersedekah. Dalam hal ini, bersedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Dan terlebih lagi jika kita ikhlas dalam mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. 2. Dicukupi kebutuhannya. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketentuan waktu, pelaksanaan, dan doa yang dibaca setelah menunaikan sholat duha. Selain itu, Allah juga telah berjanji mencukupi kebutuhan umatnya yang mengerjakan sholat duha setidaknya di sore hari atau di penghujung hari. Dengan janjinya tersebut, Allah sebenarnya ingin memberikan balasan atas kesediaan seorang hamba untuk mengingat dirinya di waktu duha. Dengan memenuhi kebutuhan di sepanjang hari itu, janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagi ke-4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. 3. Meraih ganimah atau keuntungan yang lebih cepat. Seseorang yang rutin atau istiqomah menunaikan sholat duha akan memperoleh ganimah atau keuntungan yang lebih cepat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat ke medan perang, yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asal mereka. Dengan membawa ganimah,
yang banyak, dan tentunya kemenangan. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh para mujahid. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat kembalinya. 4. Mendapatkan pahala rumah di surga. Orang yang bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat dijanjikan oleh Allah berupa ganjaran rumah indah di surga. Menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Mendapatkan pahala haji dan umrah. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan istiqomah akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. 6. Menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa orang yang rutin mengerjakan sholat sunnah duha, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang istiqomah mengerjakan sholat duha adalah bahwa di akhirat kelak orang tersebut akan dibuatkan pintu khusus di surga, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian maka jelaslah bahwa orang yang senantiasa istiqomah mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan tinggi di mata Allah, hingga dibuatkan pintu khusus masuk ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga pintu surga akan memanggil mana ia yang melazimkan sholat duha. Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Sebaiknya sholat duha dilakukan secara istiqomah agar kita bisa memperoleh manfaat dan keutamaan yang disebutkan di atas. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah untuk mengerjakan sholat duha. Itulah beberapa manfaat dan keistimewaan sholat duha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.